tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel Misteri Satriwan Swantoro. Dan kali ini kami mencoba mengulas ya ciri mati dari Sang Kinasih Satrio Piningit yang mungkin belum banyak orang ketahui. Dan dari penelusuran kami secara berkala ya mendapatkan hasil alhamdulillah dan bisa diulaskan kembali di channel kami ya, di channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dalam ciri-ciri yang jelas terdapat pada Jongko Joyoboyo ya, Jongko Joyoboyo pada BAI 159 berparas seperti Betara Kresna, berwatak seperti Baladewa bersanjakan Trisula Weda. Itu yang tertulis jelas ya. Yang itu yang dimaknai sebagai berparas seperti Betara Kresna itu secara fisiknya itu kecil ya, kecil, tidak tinggi, tidak pendek juga, dan kulit itu berwarna sawo matang ya. Soalnya kalau Betara Kresna itu ciri-cirinya itu berwarna biru ya. Tapi di kehidupan sekarang itu tidak ada manusia berwarna biru, jadi kemungkinan bisa hitam ataupun sawo matang. Dan berciri kan seperti Baladewa. Itu yang kemungkinan menyeluruh ya. Jadi watak dan sifatnya itu seperti Arjuna, seperti Bima, seperti Pandu, Dewanata, Nakula, Sadewa. Sang Kinasih itu memiliki sifat dari kelima Pandawa 5 ya. Jadi antara jujur, sabar, terus keras, terus bijaksana dan rupawan ya, dari kelima watak tersebut. Dan ciri yang ketiga itu bersenjatakan Trisula Weda, yang menurut kami pribadi Trisula Weda itu bukan merupakan suatu senjata ya, bukan suatu senjata ataupun pegangan. Jadi itu suatu falsafah ya, falsafah yang dimaksud seperti ajaran ataupun pedoman. Itu tribakti. Tribakti itu yang bermakna tiga. Bermakna tiga itu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan disebutkan di Jongko itu ibaratnya ujung trisulanya sangat tajam, dan kemungkinan yang terjadi itu ya, Sang Kinasih itu orang yang bermakrifat, yang bermakrifatnya. Jadi tidak mustahil mempunyai ibaratnya sakti tanpa aji itu, sakti tanpa aji, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ibaratnya sakti tanpa aji itu ibaratnya kan mempunyai kekuatan yang tanpa japa mantra, tapi karena beliau bermakrifat ya,
ucapannya selalu diijabahi lah ya, direstui oleh Yang Maha Kuasa. Dan ibarat ngeluruk tanpa bolo itu ya, soalnya di kemana-mana tuh sendiri ya, tanpa siapa-siapa pada dasarnya. Jadi ya ngeluruk tanpa bolo karena berjalan sendiri ya. Jika menang tanpa ngasorake karena beliau sendiri mempunyai sifat welas asih dan pemurah. Jadi ya ibaratnya marah itu seketika di situ saja. Kalau marahnya ibaratnya udah reda ya anggap aja tidak terjadi sesuatu apapun. Dan dari ciri tersebut itu ibaratnya sudah terlihat lah ya, motifnya yang mengetahui hal-hal tersebut itu. Tapi dari kami itu menyusuri ya, ada suatu ciri mati yang mungkin orang belum banyak tahu. Yang pertama, beliau itu mempunyai tanda lahir atau toh itu ya, namanya itu toh Wisnu, itu berwarna hitam. Di sebelah kaki kiri berwarna hitam ya, menyerupai peta tanah Jawa. Itu di peta itu simbol ada titiknya, itu sudah berwarna hitam, tapi ada yang lebih hitam lagi. Suatu titik-titik simbol itu merupakan peta dari harta karun yang mungkin diketahui oleh Presiden RI pertama itu ya. Dan yang kedua itu memiliki tanda seperti Semar di bahu sebelah kiri. Itu ciri yang kedua. Dan yang ketiga itu di dahi itu mempunyai tanda. Tanda itu hitam di dahinya, cuman terlihat hitam biasa, tapi jika dilihat dari cermin itu bisa menyerupai seperti bintang. Itulah tanda ciri mati yang mungkin orang belum banyak tahu ya. Dan mudah-mudahan semua tanda itu merupakan suatu awal baru ya untuk terobosan kami. Dan dari channel kami itu tidak mengada-ngada ataupun membuat suatu konten yang terlihat menarik agar diminati banyak orang, itu tidak ya. Itu real pribadi dari suatu penerobosan melalui jalur meditasi dan terawang ya. Dan pada meditasi tersebut kami juga sempat ya bertanya pada leluhur itu ya, dari tanda-tanda yang dimaksud dari ketiga pada jiwa Satria Piningit itu ya. Jadi yang pertama itu merupakan kunci. Ini dari yang gambar peta itu ya, yang di kaki sebelah kiri itu merupakan ciri suatu petunjuk buat Satria Piningit itu untuk mengetahui di mana letak harta karun peninggalan presiden pertama itu ya. Jadi yang ditinggali itu bukan emas yang berlambang seperti gambar Pak Soekarno itu ya. Jadi yang ditinggali itu suatu petunjuk bahwa lokasi tempat ibaratnya ladang emas itu. Jadi itu emas mentah yang kemungkinan digali ataupun dibor, yang untuk bisa diproses kembali seperti yang ada di Papua itu ya. Jadi peninggalan Soekarno itu suatu petunjuk, bukan emas yang sudah jadi, yang emas batangan bergambarkan Soekarno. Kemungkinan kalau emas-emas tersebut itu dari kami pribadi ya, suatu tipu muslihat lah bagi pecinta para misteri, kemungkinan ya itu tidak akan pernah terjadi dan tidak pernah ada. Dan ibaratnya kemungkinan ada, cuma yang nggak banyak, nggak sebanyak apa untuk diolah untuk mengembangkan ya suatu negara
sebesar ini ya. Jadi kemungkinan itu sempat bertanya-tanya pada leluhur yang sempat maulah hadir, ibaratnya memberi penjelasan pada kami, dan syukur alhamdulillah. Jadi yang tinggal itu suatu emas yang mentah, yang belum jadi ibaratnya. Dan yang kedua itu memiliki tanda seperti kepala semar itu ya, di sebelah bahu sebelah kiri, di lengan lah, kemungkinan di sini nih, di sebelah sini. Cuma itu real asli, bukan bikinan ataupun tato, itu asli. Mungkin itu suatu petunjuk karena gambar itu sedikit kecil ya, ini sebagian saja sebagai arahan ketika beliau itu mencari suatu wejangan atau keilmuannya untuk menggerakkan ya, dimomong langsung oleh Semar Badranaya. Dan yang ketiga itu memiliki tanda seperti bintang di dahi. Cuma di sini nih, jadi di dahi sini tuh berwarna hitam. Cuman kalau dilihat nggak terlalu jelas ya. Itu jika pakai cermin kemungkinan bisa terlihat gambar bintangnya itu. Dan karena beliau itu memiliki pandangan malaikat ya. Pandangan malaikat itu ibaratnya suatu indera yang bisa tembus secara logika ataupun tidak, itu menguasai beliau itu. Tapi setiap ulasan dari kami, mohon ya jangan ditelan mentah-mentah, perlu di-sharing lagi dan di-sharing tentang suatu kebenarannya, karena kebenaran itu milik Allah semata. Kami hanya berusaha dan mencoba untuk mengulas apa yang kami dapati dari hasil meditasi dan terawang. Mungkin hanya itu ya yang bisa kami jelaskan untuk saat ini. Dan insya Allah besok-besok akan mencoba menerobos kembali melalui jalur yang sama untuk mencari arahan-arahan, dan mudah-mudahan ada hasil yang lebih banyak untuk dibenarkan kepada pengikut channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dan sebelum dan sesudahnya mohon maaf ya, kami hanya selalu berusaha tidak melambangkan suatu kebenaran apapun, karena kita sebagai manusia itu kadang bisa benar dan bisa salah. Makanya kita sebagai manusia itu dianjurkan ya untuk saling mengingatkan, bukan untuk menyalahkan secara pribadi. Dan cukup sekian ulasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.